illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biarkan si Trince sadar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus para pecinta ruqyah syariah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video yang akan kita saksikan ini adalah prosesi meruqyah salah seorang pasien yang terindikasi karena gangguan jin, dan bahkan jin itu sudah mengaku sebagai suaminya. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama, walaupun hanya sekedar cuplikannya, karena prosesi meruqyah pasien ini hampir memakan waktu totalnya 2 jam, sampai jin yang mengaku sebagai suaminya tersebut kemudian keluar atau rela untuk meninggalkan tubuh pasien ini. Sebelum nonton lebih lanjut, maka silahkan di-subscribe, boleh kasih komentar, dan jangan lupa like dan share kepada yang lain. Semoga bermanfaat, silahkan dan mari kita saksikan bersama-sama. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Biarkan si Trince sadar dulu. Ya. Saudara kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, menurut ceritanya dari orang tuanya, dari pasien ini, pernah terjadi ketika anak ini sudah senang kepada pria atau seorang pria yang mendekatinya, yang berniat untuk menjadikan istrinya, pertimbangannya agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Tapi pada saat diperkenalkan kepada kedua orang tuanya tidak meridhoinya atau belum meridhoinya. Mungkin karena pertimbangan masalah ekonomi. Wallahu alam. Nah, sehingga atas penolakan kedua orang tuanya itulah maka anak ini mengalami depresi, kemudian perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya kemudian dia sering mengalami gangguan-gangguan, merasa dirinya ada yang mengikuti, kemudian pada saat tidur ada yang menemani, ya itu menurut perasaannya, kemudian juga sering mimpi bersetubuh dengan laki-laki, dan itu berulang terjadi, sehingga pada saat ada laki-laki lain yang ingin melamarnya dan sebagainya, pada saat sudah cocok dan sebagainya, tiba-tiba mundur lagi. Itu pun berulang terjadi, sehingga pada saat kami ada di daerah tersebut, lalu anak ini dan keluarganya juga minta diruqyah, dan reaksinya seperti yang kita saksikan di dalam video. Ya, menurut kisahnya atau menurut pengakuan jin yang merasuki tubuhnya, wallahu alam, karena jin itu pengakuannya juga bisa saja berdusta. Dia mengaku bahwa dia sudah menjadi suaminya, dia mencintai pasien ini, dan pasien ini sudah menjadi istrinya. Dan jin ini juga mengaku ya bahwa dia adalah kepala atau raja jin di wilayah atau di daerah tersebut yang tersinggung dengan diruqyahnya pasiennya ini yang diakui atau yang diklaim sebagai istrinya. Maka ketika itu reaksinya marah, pada awalnya marah, kemudian menyerang ya secara frontal. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, dari cuplikan video yang baru saja kita saksikan, ada beberapa pesan dan pelajaran yang mesti kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, apabila datang melamar seorang pria kepadamu atau kepada putrimu yang agamanya bagus, akhlaknya juga bagus, maka jangan ditolak. Karena bisa jadi itu adalah jodoh yang dikirimkan oleh Allah kepadamu atau kepada putrimu. Sebab kalau ditolak hanya karena pertimbangan materi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bisa jadi akan turun fitnah-fitnah yang sangat besar. Dan kita harus yakin bahwa yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayatnya ke-32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah lah yang akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini mengindikasikan bahwa rizki itu dari Allah. Maka jangan untuk menikahkan putrinya atau untuk menerima pinangan laki-laki hanya mempertimbangkan masalah materi dunia semata-mata. Sebab kalau kita menolak lamaran orang yang baik, yang bisa jadi itu adalah jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi fitnah yang sangat besar dan meluas yang menimpa keluarga itu atau menimpa orang lain yang melamarnya yang kecewa tadi. Kepada keluarga atau putri yang dilamarnya, yang ditolak tadi, maka bisa jadi kemudian kena gangguan jin atau gangguan setan. Manakala dia mengalami depresi, frustasi, putus asa, maka bisa jadi ada gangguan jin yang menghalang-halangi
ya orang lain untuk mendekatinya, karena jin itu kemudian masuk mengganggunya, masuk dalam tubuhnya, mempengaruhi jiwanya gara-gara depresi, gara-gara frustasi, sehingga akhirnya setiap ada yang mendatangi, setiap ada yang mau melamar, kemudian gagal lagi. Nah, ini diantara fitnahnya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan tentang masalah seperti ini. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid atau wa fasadun kabir." Rawahu At-Tirmizi wa Ahmad. Apabila datang kepadamu atau mendekatimu seorang laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar atau kerusakan yang meluas. Apa kerusakannya? Yang paling sering terjadi adalah kemudian wanita itu diganggu oleh jin. Ya, dibayang-bayangi oleh jin yang jatuh cinta, sehingga setiap ada yang datang kemudian menjadi takut. Ya. Bahkan kerusakan yang meluas bisa jadi seorang anak putri itu atau perempuan itu kemudian akan mengalami kebiasaan buruk atau perilaku seksual menyimpang yang disebut dengan lesbian. Ya, karena ada gangguan jin yang suka kepada perempuan, sehingga fisiknya sesama perempuan saling menyukai, padahal mungkin saja diganggu oleh jin laki-laki yang ada di dalam tubuhnya. Kalau laki-laki ya kemudian ditolak, bisa jadi kemudian dia kemudian takut menikah sehingga diganggu oleh jin dan dibayangi oleh jin, jinnya jin perempuan, sehingga nanti dia menyukai laki-laki. Jadi fisiknya kemudian laki-laki suka laki-laki, akhirnya terjadilah penyakit homoseksual. Nah, ini bagian dari ya kerusakan-kerusakan yang meluas tadi. Oleh karena itu, mari kita taati perintah Allah, petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah menikah ini, supaya tidak diganggu oleh jin seperti yang dialami oleh pasien kita ini. Pelajaran yang kedua, bagi para peruqyah dimanapun berada, pada saat Anda meruqyah pasien, maka harus selalu siap dan waspada. Karena kita tidak pernah tahu reaksi yang akan terjadi ketika kita sedang meruqyah. Kadang-kadang ada serangan mendadak seperti yang saya alami di dalam video ini. Oleh karena itu kita harus tetap istiqomah, sabar, dan tawakal kepada Allah. Ya, kemudian kita lakukan ruqyah dengan cara yang semestinya, karena video ini walaupun hanya cuplikan, sebenarnya ruqyahnya memakan waktu kurang lebih 2 jam sampai jin yang terindikasi sudah mengaku sebagai suaminya dan menguasai wanita ini kemudian menyerah, kemudian rela untuk keluar dari tubuh pasien ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat ruqyah, dengan doa-doa ruqyah, dengan terapi yang kita sampaikan, dengan bujuk yang kita sampaikan, dengan bimbingan tauhid yang kita sampaikan, kemudian jin ini keluar, ya terindikasi keluar, sehingga pasiennya menjadi sadar dan sehat kembali. Itu yang mesti kita sampaikan. Dan yang ketiga, siapapun dan dimanapun kita berada, mari kita menjadi orang-orang yang rela diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mukhlis, ya, sehingga setan-setan tidak mengganggu kita. Artinya syariat Allah, peraturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah nikah ini pun mari kita perhatikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kemudian menyayangi kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.